Selamat siang semua. Pertama kali teman-teman di Badan Pengurus Kameradat Pengusaha Papua yang pusatnya ada di Jayapura. Pertama Ketua Umum Pak Musa Halok. Begitupun juga di 7 wilayah adat, Koordinator Wilayah Adat Pak Ambes Kadip di Manokwari. Kaitan dengan persoalan Badan Pengurus Kameradat Pengusaha Papua KAP Kabupaten Mebrat yang sudah dilantik resmi di atas tanah Papua 7 wilayah adat. Pertama, kami di wilayah Mebrat perkumpulan khusus yang daftar di Kes Bampol sudah diatur dalam undang-undang bahwa nomor 17 peraturan pemerintah itu nomor 58 peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 sudah diakui oleh negara. Pertama, pusatnya sudah daftar di Jakarta, itu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Gajian selama ini saya dilantik oleh Kapusat bermitra dan pemerintah. Pertama, mantan Bupati Bernard Sagering sudah tanda tangan nota kesepakatan dengan KAP. Begitupun juga Kapolres Persiapan Sorong Selatan waktu itu juga sudah tanda tangan. Jadi saya selama ini mengikuti perkembangan sistem pemerintahan yang sementara jalan di Mebrat selama saya dilantik sebagai Ketua Umum. Dalam SK saya wajib koordinir pelaku-pelaku usaha di Kabupaten Mebrat. Pertama, berkaitan dengan belanja barang dan jasa itu nomor 12. Perubahan nomor 17 2019 percepatan Provinsi Papua dan Papua Barat. Pada khususnya kita di Kabupaten Mebrat ini selama 5 tahun ini kami sudah menyampaikan semua latar belakang anas hukum kita juga ke pemerintah. Tapi sejauh mana pemerintah memperhatikan hal-hal ini? Kaitan dengan persoalan yang kedua itu sumber yang pertama bersumber dari dana otsus 2021, tapi ada perubahan lagi kontrak ke negara untuk undang-undang otsus jilid kedua, menjabarkan bahwa undang-undang nomor 2 ini adalah pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk kontrak Papua menyangkut keperpihakan, pembinaan, pemberdayaan orang asli Papua itu ada 4 pos. Belanja pendidikan itu 35%, belanja infrastruktur 35%, belanja kesehatan 25%, dan belanja masyarakat adat itu 10%. Tapi selama ini saya sebagai Badan Pengurus Kameradat Pengusaha Papua yang disetujui oleh Dewan Adat 7 wilayah adat 2006 itu sudah disetujui almarhum Apollo Sewa yang mengeluarkan surat dukungan rekomendasi saya sebagai Badan Pengurus Kameradat Pengusaha Papua semangat Undang-Undang 2021. Makanya saya mau sampaikan kepada pemerintah. Pertama, Ketua Umum sebagai Ketua Umum di Jayapura, dan kami juga di Provinsi Papua Barat ini ada 12 kabupaten dan 1 wali kota. Maka saya minta sampaikan kepada Ketua Umum supaya ada kunjungan daerah. Papua adalah wilayah hukum. Kemerauke dan Mebrat ini adalah wilayah hukum. Jadi kalau bisa Pak Ketua, rencana Ketua KAP Kabupaten Mebrat akan diaudis dengan pemerintah. Bicara nomor undang-undang secara nasional nomor 17 belanja barang dan jasa selama ini tidak berjalan. Itu yang kedua. Undang-undang otsus nomor 2001 perubahan nomor 2 yang sudah diakui oleh negara yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa lembaga-lembaga yang resmi wajib pemerintah memberikan pembinaan atau hibah. Maka saya sebagai Badan Pengurus Daerah rencana dalam jangka waktu dekat kami rapat pengurus dan kami siapkan materi untuk kami akan udes di Umurkek. Kantor itu sudah siap, itu rumah adat yang disiapkan oleh negara, pertama Kabupaten Mebrat. Begitupun juga saya mau sampaikan kepada pemerintah, APBD 2022 terbuka
Pertama, penggunaan anggaran belanja barang dan jasa itu terbuka, transparan. Pertama, sumber dana Otsus. Wajib hukum pemerintah belanja masyarakat adat. Sumber dana ini harus transparan. Pertama, bidang Otsus, bidang pemberdayaan, kabak hukum, asisten 2, dan sekretaris daerah penggunaan anggaran. Pertama, PJ Bupati Kabupaten Mebrat yang Tuhan utus dari pusat turun ke daerah mempersiapkan daerah ini untuk anak cucu. Maka Ketua KAP sampaikan supaya transparan, terbuka, akuntabel. Jadi dalam jangka waktu dekat saya minta kepada Ketua Umum bersama Koordinator Wilayah Ketua Umum di Tanah Papua kunjungan daerah di Kabupaten Mebrat. Yang kedua, disampaikan kepada Koordinator Wilayah 7 Provinsi Jawa Barat, ya, turun ke Mebrat. Jadi saya dengan anggota kami siap untuk tempat audis bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Mebrat sebagai tolak ukur untuk tanah Papua. Pertama kami di Papua Barat. Yang terakhir saya sampaikan kepada rapat kerja yang sudah dilaksanakan itu di Kabupaten Sorong. Pertama, Pak Gubernur sampaikan kepada Bupati dan Wali Kota, Badan Pengurus Kamar Adat Pengusaha Papua yang sudah diakui oleh negara. Pertama, Peraturan Gubernur nomor 48 yang dikeluarkan oleh Lukas NMB. Kalau bisa, KAP adalah anak sulung dari Dewan Adat. Pertama, anggota NRP, DPR Otsus yang ada dipercayakan ada di Jayapura, ada di Manokwari. Mari kita sama-sama menggaji target pertama itu dana Otsus yang dikontrak oleh negara 2000 untuk periode kedua, menjabarkan bahwa sumber dana Otsus adalah keturunan dari orang asli Papua. Makanya mari kita sama-sama penggunaan anggaran 4% tadi ini terbuka dan transparan. Pertama, KAP adalah dasar hukum, pusatnya ada, daftar sudah di Jakarta, pusatnya ada di Jayapura, pusat ada di Manokwari, dan pusat juga, ya. Semua teman-teman di tanah Papua, khusus di Papua Barat, supaya ketua-ketua harus mendaftar di Kesbangpol. Sama-sama kita kerjasama di pemerintah Provinsi Papua Barat, Bupati, Wali Kota, kita menggunakan hutan adat kita. Pertama, sektor pertanian. Ya. Sektor pertanian selama ini banyak yang lemah. Jalan Trans Papua ini sudah dari Sorong sampai Manokwari sudah bagus. Tapi selama ini juga potensi kita ini tinggal begitu saja. Jadi itu saja yang Pak Ketua KAP sampaikan untuk siapapun, ya, ikut, ya, memberikan dukungan kaitan dengan persoalan penggerakan ekonomi. Manfaatkan hutan adat. Ya, KAP adalah mitra pemerintah. Wajib pemerintah sumber dana Otsus 10% wajib pemerintah. Dia akan diturunkan kepada lembaga-lembaga yang sudah resmi diakui oleh negara ini. Pertama lah KAP. Berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Papua nomor 45. Semua publik saja baca nomor 17 penjabaran percepatan pembangunan nomor 17 memberikan dasar hukum nomor 17 percepatan penunjukan langsung sudah ada di dalam Pepres. Perubahan lagi nomor 2, lembaga-lembaga yang resmi sudah diakui di negara. Nomor 2, teman-teman siapapun saja buka di halaman itu. Nomor 2, penjabaran. Begitupun juga peraturan gubernur. Lukas NMB dikeluarkan bahwa KAP sudah ada di dalam itu. Sudah diakui oleh Biro Hukum. Begitupun juga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sudah diakui oleh kota satu besar di negara ini adalah di Jakarta, sudah diakui KAP di situ. Jadi ke depan mari kita letak dasar siapapun jadi pemimpin. Pertama, PLT Bupati letak dasar untuk kami di Kabupaten Mebrat ini. Siapapun jadi pemimpin, anak cucu akan ikut aturan. Pertama, rancangan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat lewat tanah Papua adalah Lukas NMB. Jadi begitu pun juga Pak BJ Bupati
anak adat yang Tuhan utus datang di kami di punya wilayah adat di Papua Barat ini juga harus mengeluarkan peraturan daerah, lembaga-lembaga yang resmi. Seperti Lukas NMB, dia sudah mengakui KAP, sudah diakui oleh Biro Hukum. Jadi sekian dan terima kasih penyampaian Bapak Ketua KAP, supaya siapapun baca berita ini diteruskan kepada semua publik, baik tinggal di kebun, baik di gunung, di laut, ya. Karena visi misi KAP adalah menata dari dusun ke kota. Nah, tujuan daripada itu, dari nama saya, atas nama saya, Obetas Nuruk, Badan Pengurus Kamar Adat Nusa Papua, KAP Kabupaten Meblat. Sekian dan terima kasih.